Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di my YouTube channel di Serawu Motovlog. Oke, kali ini rencananya gua mau ya biasa guys, jalan-jalan ya. Tapi untuk kali ini gua nggak pakai ninjanya guys. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa ninjanya lagi bermasalah guys. Sudah seminggu gua nggak megang. Ya cukup kangen juga ternyata. Oke, kali ini gua pakai extra aja guys. Yang mana ini udah modif-modif buat touring guys. Udah pakai fat bar sama udah pakai ini guys, apa, gas otomatis. Ya motor matic rasa touring. Gak apa guys, jadi motor ini gua pinjam dari temen gue guys, yang mana dia sendiri tuh kerja ya di salah satu retail gitu guys. Tapi ya katanya udah pakai aja mumpung nggak bisa pulang guys, ini kan lagi PSBB gitu. Oke, apa kita lanjut dulu guys. Enak sih ya, namanya motor matic juga ya gitu ya. Tapi nggak tahu itu entah pengaruh dari gas otomatisnya atau gimana, agak berat juga guys gasnya. Jadi kalau buat ngegas itu ngeden kayak gitu guys. Ya nggak tahu guys. Anjay. What the fuck? Jadi buat spek motor matic ya, gua rasa kalau misal dibuat kayak gini ya cukup nyaman juga sih sebenarnya. Cuman ini posisinya agak lebih tinggi guys. Nggak tahu, jadi ya shocknya ditinggiin lagi ya, yang depan juga yang belakang juga guys. Sekalian test ride ya guys. Dan sebenarnya ini motor udah tak pinjam sekitaran 3 hari guys. Jadi kemarin gue muter-muter nyari part dinamo starter buat itu guys, ninjanya. Tapi ya susah guys di Jogja, harus order dari Jakarta guys. Nunggu. Kalau rasanya sih ya guys ya, stang lebar kayak gini ya enak sih guys buat cornering gitu, buat miring-miring gitu ya. Tapi kalau ya keadaan macet ya resiko guys, gak susah juga buat nyelip-nyelip. Kan gasnya agak berat gitu guys. Jangan apa-apa, namanya juga motor minjem ya, nawar-nawar aja ya. Gila. Gak jelas anjing. Oke guys, ini rencananya gue mau gitu ya guys, mau ke Bebek ya, katanya lagi ada masalah gitu guys di kerjaannya ya, sebagai lagi yang tanggung jawab gitu ya guys. Ini kalau namanya lagi ada masalah ya harus kita selesain gitu guys. Jadi permasalahan motor gue itu, motor ninjanya itu di dinamo starternya guys. Kemarin sempat kebakar gitu guys, parah beneran, sampai gosong gitu. Ya nggak tahu penyebab pastinya sih guys, cuman ya resiko gitu guys pakai motor yang gak ada engkolnya, semua serba pakai starter. Aduh, parah.
gini, sebenarnya motor gue itu, motor Ninja itu udah 2 bengkel guys. Ya yang pertama itu di bengkel biasa guys, jadi sampai nginep itu 3 hari 2 malam dan nggak ada perubahan sama sekali, sampai debat sama ya yang punya bengkel itu guys. Debatnya karena dari bengkel itu ya dia berasumsi bahwa motor gue yang rusak itu akinya guys. Dan yang lebih parah lagi gini guys, jadi ketika bengkel itu berasumsi bahwa aki gue yang kena gitu, akinya yang ibaratnya error gitu, nggak bisa ya, itu sampai ganti aki itu sekitaran mau ke 4 kali guys, cuman ke 4 kali dengan 2 toko aki yang berbeda. Nah gimana tuh, pusing gak lo? Sampai debat guys. Kalau gue sih berasumsi bahwa itu dinamo starternya ya guys, ya udah ketahuan sih, tapi ya dari bengkelnya ya gitu, ngotot-ngotot gitu, gila pokoknya gila. Terus itu setelah nginep 3 hari itu ya terpaksa gua bawa ke bengkel yang resmi guys, ya di sana dicek dan ternyata bukan ini guys, tapi dinamonya yang kena. Nah jadi alasan gue minjem motor ini tuh buat nyari spare partnya itu guys, buat nyari dinamonya di Jogja gitu kan. Tapi itu wah, gue muter-muter sampai ya 1 hari itu nggak nemu guys toko yang jual spare part gitu guys, spare partnya Kawasaki gitu. Katanya sih ya harus mesen dulu atau gimana gitu, butuh beberapa hari, harus buat dulu, ada juga toko yang bilang gitu. Tapi ya gimana, akhirnya dari kebijakan bengkel pun ya sorry itu guys, dipesankan dari Jakarta. Ada gede guys. Nggak apa-apa guys. Oke cuy, berbicara tentang motor ini ya guys, motor X-Ride ini ya gini guys, enak, asik buat reading touring ya gini, asik guys. Coba ke kiri ya, ke kiri ya. Lantas Polda DI. Ya guys, jadi saran dari gua kalau misalnya kita benerin motor ya guys, yang di bengkel-bengkel biasa itu ya, kalau misal emang kita lebih tahu gitu ya guys, nggak apa-apa kita kasih tahu aja bengkelnya. Kalaupun dari montirnya itu ngegas ya gitu ya guys, ya tetap kita lawan aja, nggak apa-apa ya, motor-motornya kita gitu ya guys. Dan kemarin ya sempet gue udah nemuin ada beberapa bodi yang pecah gitu guys. Nanti gue lanjut lagi ketika gue udah megang motornya guys, gue tunjukin beberapa bagian motor yang itu guys pecah ataupun ya barat-barat gitu guys. Oke, ini kita udah mau sampai ke tempatnya guys, kita langsung ke arah kanan gitu guys.
guys, kita balik lagi. San kelar. Aduh. Ya guys. Oke, kita balik lagi. Kemana? Jadi gitu ya guys, kalau misalnya kita ngebengkel, kalau saran kayak dari bapak gue sih gitu guys. Jadi ya bapak gue juga bisa benerin motor gitu ya. Kalau misal kita ngebengkel itu harus diperhatiin guys, walaupun kadang kan nggak boleh gitu, nggak apa-apa kita duduk gitu, cuma duduk asalkan kita nggak merhatiin motor kita guys. Barangkali ada kayak semacam baut-baut kecil ataupun ring-ring yang kadang masangnya itu kebalik guys, walaupun itu efeknya nggak kerasa langsung, tapi kadang itu muncul ya udah waktu pakai yang agak lama gitu baru muncul gitu guys, baru kerasa ada part yang nggak sesuai gitu guys. Nggak apa-apa, kita damping, kita lihati gitu. Ya untung aja kemarin nggak sampai berantem sama tukang bengkelnya, nggak ada sesi baku hantamnya gitu ya guys. Aduh, parah ya, buat pengalaman aja sih guys. Jadi kalau di bengkel resmi kan ada ibaratnya ada komputer itu ya guys, buat ngecek gitu ya, jadi ya bisa ketahuan mana yang rusak gitu. Kalau hanya di bengkel biasa itu kadang hanya sebatas menerka gitu guys, mengansumsi atau ya nebak-nebak gitu guys. Bahkan ya yang buat lucu itu sampai saya ketawa itu itu guys, katanya apa switch starternya gitu guys, kan lucu, orang di starter aja bisa guys, maksudnya di pencet itu masih bunyi, cuma karena dia nggak ngangkat gitu guys, nggak mau ngangkat gitu. Yang lucu kemarin gitu guys ya, kayak gini resiko gitu ya guys. Jadi bukan terlalu memojokkan ya bengkel-bengkel biasa gitu ya guys, tapi ini buat pengalaman gua aja kayak dari kemarin gitu. Kalau misal pun ya pesan gua sih gini, kalau misal kita memang apa ya, kita nggak bisa gitu, mending kita secara jujur gitu guys, jujur kita bilang ke customer gitu ya, maaf atau gimana gitu. Intinya emang bener-bener kita nggak bisa buat benerin motor gitu, daripada kita nunggu 3 hari guys. Kayaknya 3 hari cuma ngetes aku, ngapain coba 3 hari 2 malam nginep motor gue sampai lecet-lecet gitu guys. Ini agak kacau gitu ini gitu ya guys. Buat para montir ya ini guys, seenggaknya kalau misal emang bener-bener nggak bisa gitu guys, seperti yang gua samin tadi, bilang jujur aja gitu. Biar nggak buat panik, bukan buat panik gitu guys. Biar ya kalaupun customer itu mau pindah bengkel ya dipersilahkan gitu. Kalau kemarin itu sempat gimana ya, dia itu sampai kap mobilnya itu dibanting gitu guys, agak lucu juga gitu. Padahal udah ya udah usia dewasa gitu, usia tua gitu, gak seharusnya gitu. Walaupun ya butuh duit, tapi kan kalau emang nggak bisa ya kenapa harus dipaksa gitu guys. Resikonya malah lebih besar gitu kan. Oke guys, ya mungkin hanya itu ya guys yang bisa gue sampaikan.
intinya kalau kita memang nggak bisa, kita harus jujur guys, karena bagaimanapun lebih baik jujur walaupun itu pahit gitu ya guys. Gak apa-apa, asalkan memang nggak, ya gimana pun kalau jujur pahit ya, walaupun itu kadang bisa membuat sakit hati ya nggak apa-apa guys, tapi lebih baik jujur gitu daripada kita bohong-bohong gitu, mundur-mundur waktu ya. Yang seharusnya gua kayak gini nggak pinjam motor temen kan, malah harus pinjam motor temen gitu guys, kasihan customer. Sesuai kemampuan kita aja gitu lah. Gua pun kalau misal ya kadang benerin HP orang gitu ya, kadang kan ada tetangga yang minta benerin HP gitu ya, kalaupun gua nggak bisa ya gua serahin gitu ya. Ini emang bukan apa ya, udah bukan bidang gua lagi gitu, gak usah kita paksa-paksain gitu banget guys, sumpah. Yang jadi customer pun ya pasti bakalan ya, masih mending kalau misal dapat orang yang gak pemarah gitu ya guys. Kalau jadi orang yang dapat customer yang pemarah, habis itu apa, montir ataupun ya teknisi yang lain gitu guys. Jadi apapun yang akan kita lakukan kepada orang lain, ataupun kita ketika memberi jasa kepada orang lain ya harus dengan sesuai kompeten yang kita miliki gitu guys. Bukan hanya sekedar kita kemudian apa ya, iya kita ini misal seorang teknisi, kemudian ketika kita nggak sanggup malah kita nyari di Google gitu ya guys, nyari di YouTube asal-asal, kemudian jadi bahan percobaan. Ya kalau misal gagal lah, malah buat parah lagi gitu guys. Bukan hanya kita yang bukan hanya customer nanti yang rugi, tapi kita juga yang rugi gitu guys. Barangkali nanti kita suruh ganti rugi gitu kan ya, parah ya. Ya mungkin cukup sekian ya guys yang bisa gue sampaikan. Intinya ya lakukan apa yang kita bisa gitu guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wasik. Oh ya.